masih ibadah dari rumah, tetapi kita harus tetap bersikap baik. Saat berdoa, menyanyi, dan mendengar firman Tuhan, kita harus serius dan sungguh-sungguh. Simpan mainanmu. Jangan bercanda, jangan makan atau minum. Siapkan Alkitab, buku catatan, dan hafal ayat hafalan yang diberikan. Selamat beribadah dan terima berkat Tuhan. Shalom anak-anak sekolah minggu GB Petamburan. Om Yosi mengucapkan selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, kita masih ibadahnya masih online ya. Jadi kamu ibadah dari rumah dan tetap kita mengikuti protokol kesehatan ya. Kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker, jaga jarak, sering cuci tangan, jangan kerumun-kerumun begitu ya. Dan kalau bisa di rumah aja lebih banyak ya. Tuhan Yesus menolong kamu. Di rumah baca Alkitab, baca renungan, rajin berdoa, maka Tuhan Yesus disenangkan dan Tuhan memberkati kamu semua. Haleluya, selamat berbakti. Dadah. Untuk melayani Tuhan.
adik-adik. Ya, gimana kabarnya hari ini? Pasti semuanya dalam keadaan yang sehat dan baik-baik. Nah, hari ini kita kembali lagi nih ibadah online bersama Kak Yohana dan Kak Dian. Tuh. Terus kita mau ngapain nih, Kak? Kita mau siapin hati kita mau Mulai ibadah ibadah kita. Iya. Yuk, boleh siapkan hatinya, lipat tangan, tutup mata. Kita mau nyanyikan lagu Bapakku Datang Padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Dan sekali lagi katakan, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Katakan pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Ya, adik-adik, kita mau mulai berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Bapak, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan. Pada hari ini kami bisa memulai ibadah kami Tuhan. Sekarang Tuhan, Kau berkati Tuhan ibadah hari ini. Siapkan hati kami, pimpin terus, dan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Yeay. Siapa yang udah siap untuk memuji Tuhan hari ini? Saya Kak. Iya, siapa yang di sini mau jadi pasukan Kristus? Iya, kalau gitu semuanya yuk bangkit berdiri. Yeay. Kita mau gerak-gerak buat Tuhan Yesus. Yang semangat ya. Let's go. Markas iblis ku hancurkan, panji Yesus ku tinggikan, akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu, yes saya saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Sekali lagi.
baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Nah, tadi lagunya baca kitab suci, doa tiap hari. Sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh duduk deh. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita panggil Tuhan Yesus, kita undang Tuhan Yesus untuk masuk dalam hati kita, memimpin, menuntun kehidupan kita setiap hari. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Lebih sungguh lagi katakan, Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yuk kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji Tuhan. Sekarang saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan yang kami dengarkan itu dapat memberkati kami, dapat berbuah, bertumbuh dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Salam adik-adik sekalian, senang sekali berjumpa dengan adik-adik. Apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa. Kak Ani mau cerita tentang Nabi Yunus. Nah, mau dengar firman Tuhan? Ayo duduk manis dan pasang telinga, kita dengar firman Tuhan. Sebelum dengar firman Tuhan, mari serahkan waktu kita kepada Tuhan untuk berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, kalau Engkau memberikan kesempatan yang indah buat kami untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, kami ingin duduk manis untuk mendengarkan firman-Mu. Persiapkan hati kami, persiapkan Tuhan pikiran kami, juga sembunyikan di balik salib-Mu untuk guru kami yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga kami boleh mengerti kehendak Tuhan dalam firman yang kami baca. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah,
Adik-adik, ada sebuah kota yang besar, namanya kota Niniwe. Tapi sayangnya kota itu penduduknya sangat jahat. Dia berbuat hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, mendukacitakan hati Tuhan. Pada suatu hari Nabi Yunus itu mendengar suara Tuhan. Katanya, Yunus, pergilah ke Niniwe. Karena saya melihat ada perbuatan jahat yang dilakukan oleh bangsa di Niniwe. Beritakan keselamatan supaya mereka bertobat dan dari kejahatannya dan dia tidak dihukum. Tetapi adik-adik, Yunus bukan mendengarkan suara Tuhan. Dia berpikir, enak banget, orang sudah jahat, harus bertobat dan diselamatkan. Akhirnya Yunus bukan pergi ke Niniwe, dia pergi ke pelabuhan, dilihat ada kapal. Kapal itu menuju ke Tarsis. Yunus segera membeli tiket dan dibayarnya tiket itu, segera dia masuk ke kapal itu. Karena capek, kesal terhadap perintah Tuhan, dia akhirnya tidur di buritan kapal itu. Saat Yunus sedang terlelap, maka perahu itu tergoncang oleh angin yang kencang dan gelombang yang dahsyat. Sampai air laut pun memenuhi kapal itu. Awak kapal ketakutan. Dia mengatakan, waduh, kita binasa. Bagaimana caranya untuk supaya kita selamat? Oke, barang-barang kita buang semua ke laut supaya beban di laut di kapal ini tidak berat sehingga kapal tidak tenggelam. Tapi setelah dibuang seluruhnya, maka angin kencang tetap dan perahu mulai oleng. Akhirnya, di situ ada orang Yahudi yang sedang tertidur lelap. Ayo kita bangunkan. Siapakah yang bersalah di antara kita sehingga Tuhan menghukum dan kapal kita teroleng demikian. Nah, kemudian Yunus pun dibangunkan. Yunus sadar bahwa dia telah berdosa. Dia telah melakukan pelanggaran, yaitu tidak mau menuruti perintah Tuhan. Dia tidak mau memberitakan keselamatan bagi bangsa Niniwe. Dia malah lari ke Tarsis. Kemudian Yunus pun mengatakan, Allah Yehowaku yang aku sembah, aku telah berbuat dosa kepadanya. Hukumlah aku, buanglah aku ke laut. Nah, akhirnya awak kapal segera membuang Yunus ke laut. Dan kemudian angin mulai reda dan kapal mulai tenang. Tak lama kemudian datanglah ikan yang besar. Segera, karena ada mangsanya, orang yang terjatuh segera ditangkap, ditelan hidup-hidup. Nah, adik-adik, Yunus masuk ke dalam perut ikan. Waduh, bagaimana adik-adik rasanya? Tentunya gelap. Tidak hanya gelap, bau ikan busuk ya. Kita aja kalau disekap 1 jam di toilet dan baunya kurang sedap, bagaimana? Mau enggak? Nah, Yunus ini disekap di tempat gelap, di mulut, di perut ikan selama 3 hari 3 malam. Nah, adik-adik, kemudian baunya bau
Ikan yang busuk, adik-adik, bagaimana? Itu adalah hukuman dari Tuhan bagi orang yang tidak taat kepada perintah Tuhan. Nah, adik-adik, mau nggak dihukum sama Tuhan? Tidak mau dengar firman Tuhan, tidak mau mendengarkan perintah Tuhan. Nah, kalau kakak sih nggak mau. Nah, bau busuk, gelap. Nah, tapi akhirnya karena tersiksa, Yunus berdoa kepada Tuhan. Dia mohon ampun, dia bertobat. Nah, setelah 3 hari 3 malam, Yunus pun berdoa dan Tuhan mengadakan mujizat. Ikan itu memuntahkan Yunus sampai ke darat. Akhirnya Yunus pun bertobat. Dia mau mendengarkan perintah Tuhan, menyampaikan perintah Tuhan. Dia pergi langsung ke Niniwe. Nah, kemudian sampai di Niniwe dia berseru-seru, "Bertobatlah bangsa Niniwe. Kalau tidak bertobat dalam 40 hari, maka bangsa Niniwe akan dihukum oleh Tuhan." Nah, apa yang terjadi adik-adik? Ternyata apa yang tidak disangka oleh Yunus digenapi oleh Tuhan. Bangsa Niniwe akhirnya bertobat. Raja memberikan perintah supaya semua bergabung, berpuasa, bertobat, sampai ternak-ternak pun diberikan supaya tidak diberikan makan, berpuasa semuanya. Nah, akhirnya Tuhan tidak jadi menghukum bangsa Niniwe. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita boleh memetik satu, Tuhan memerintahkan kita supaya kita memberitakan tentang berita keselamatan. Keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, bagaimana kita dapat memberitakan keselamatan itu? Pedulikah kita terhadap sesama kita? Atau hanya mungkin cuek, biarin aja mereka tidak masuk surga. Nah, adik-adik, jangan begitu. Tuhan memerintahkan kita untuk memberitakan berita keselamatan. Jangan, males, ngapain? Itu cuma tugasnya pendeta. Tidak ya adik-adik, kita juga diberikan tugas oleh Tuhan untuk memberitakan keselamatan. Atau mungkin, aku nanti takut kalau dimusuhin di sekolah kalau aku memberitakan tentang Tuhan Yesus. Jangan takut, Tuhan beserta dengan kita. Maka Tuhan akan memberikan jalan buat kita semua. Mari kita peduli terhadap sesama kita. Jangan sampai nanti Tuhan harus meminta pertanggungan jawab terhadap jiwa-jiwa orang yang dekat sama kita yang tidak diselamatkan. Oleh karena itu adik-adik, mari selagi ada waktu kita peduli terhadap sesama kita. Kabarkanlah berita keselamatan agar orang di sekeliling kita boleh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Demikian cerita dari Kak Ani. Jadi nanti ada aktivitas teka-teki buat anak yang kelas besar. Dan untuk anak yang kelas kecil nanti dapat mewarnai dan selanjutnya diserahkan kepada Kak Erlin. Sebelum kita mengakhiri cerita ini, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau Allah kami yang peduli kepada kami. Ajar kami, berikan kepada kami roh keberanian untuk dapat memberitakan Injil, untuk menyelamatkan orang yang dekat kepada kami, sehingga kami tidak dihukum, tapi kami boleh menerima mahkota dari Tuhan. Beri keberanian kepada kami, berikan hati kepada kami untuk melakukan perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.
Adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan bagi Tuhan. Siapkan persembahan kalian ya adik-adik, masukkan dalam amplop atau celengan dan akhir bulan adik-adik dapat membawanya ke gereja. Selamat memberikan persembahan adik-adik. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Nah adik-adik, gimana firman Tuhan ya tadi kalian? Pasti Memberkati banget betul, ya, pasti bagus banget. Kita juga mau bilang terima kasih ya buat kakak-kakak yang sudah membawakan firman Tuhan hari Iya. ini. Nah jangan lupa juga adik-adik mengumpulkan tugas ke grup kelas masing-masing. Terus Kak apa lagi? Terus jangan lupa juga untuk tetap menjaga protokol kesehatan. dengan cara 3M. 3M. Apa aja tuh Kak? Pakai masker. Jaga jarak. Terus sama cuci tangan. Nah kalau misalnya adik-adik gak ada keperluan keluar, di rumah aja ya, jangan keluar-keluar, di rumah aja. Iya. Oke, selesai ibadah kita hari ini, tapi sebelumnya kita mau nyanyi dulu. Yuk semua adik-adik Yes. bangkit berdiri. Let's go.